Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulfitri Lawisa dari 2019A NIM B1D1 19078. Saya ingin memaparkan materi analisis gas darah atau AGD. Hemostasis. Hemostasis adalah segala upaya yang dilakukan oleh tubuh kita agar lingkungan hidup sel di dalam tubuh kita, yaitu cairan ekstrasel, selalu dalam keadaan stasis, konstan atau menetap. Konsep hemostasis, keseimbangan cairan tubuh. Banyaknya cairan tubuh di dalam tubuh diatur dengan baik karena pengaturan kadar cairan tubuh merupakan hal penting meskipun kita hidup beberapa minggu tanpa makanan. Kita tidak dapat hidup lebih dari beberapa hari tanpa cairan. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi hidup tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah salah satu bagian dari fisiologi hemostasis. Definisi analisa darah. Analisa gas darah adalah suatu pemeriksaan melalui darah arteri dengan tujuan mengetahui keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, mengetahui kadar oksigen dalam tubuh, dan mengetahui kadar karbon dioksida dalam tubuh. Pemeriksaan gas darah arteri dan pH sudah secara luas digunakan sebagai pegangan dalam penata laksanaan pasien-pasien penyakit berat yang akut dan menahun. Indikasi analisis gas darah. Analisis gas darah dilakukan untuk mengetahui bila darah terlalu asam atau basa, serta untuk mengetahui apakah tekanan oksigen dalam darah terlalu rendah atau tekanan karbon dioksida terlalu tinggi. Tujuan analisa gas darah: asidosis, alkalosis atau alkalosis. Yang kedua, metabolik atau respiratorik. Yang ketiga, kompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak berkompensasi. Keseimbangan asam basa, konsentrasi ion hidrogen dan pH. Keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen yang dikandungnya. Asam, donor proton, senyawa yang diberikan ion H+, sedangkan basa, akseptor proton, senyawa yang diberikan ion H+. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi H+. Pemberian asam melalui makanan, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme. Penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Yang selanjutnya, pengaruh asam atau basa oleh ginjal dan usus. Yang terakhir, pengeluaran CO2 oleh paru. Pengendalian keseimbangan asam basa. Rentang pH dari arteri orang sehat yaitu 7,35 sampai 7,45. Dikendalikan oleh penyangga atau buffer. Yang kedua, pernapasan atau respirasi. Yang ketiga, ginjal. Penyebab gangguan keseimbangan asam basa: gangguan fungsi pernapasan. Yang kedua, gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga, tambahan bebas asam basa dalam tubuh secara abnormal. Selanjutnya, kehilangan asam basa dari dalam tubuh secara abnormal. Jenis gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan asam basa sederhana hanya disebabkan oleh satu gangguan primer, sedangkan gangguan asam basa campuran disebabkan oleh lebih dari satu gangguan primer. Gangguan asam basa campuran. Apabila lebih dari satu gangguan asam basa primer terjadi bersama-sama. Gangguan ini sering terjadi pada pasien yang dirawat di rumah sakit, terutama dengan keadaan kritis.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.